Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ifo Bayu Ramadandi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim Riau, lokal Ilkom 2D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian retorika. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pembagian retorika, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dari retorika dan bagaimana asal-muasal dari istilah retorika tersebut. Istilah retorika pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Setelah itu, penyebaran istilah retorika ini digunakan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat kita sering mendengar ungkapan seperti retorika politik, retorika dagang, retorika seni, retorika jurnalistik, dan sebagainya. Pada mulanya, retorika tidak dipandang sebagai ilmu, tetapi sebagai alat untuk kecakapan dalam berpidato. Kaum sofis bahkan memandang retorika sebagai alat untuk memenangkan suatu kasus. Untuk memenangkan suatu kasus, mereka menekankan pembinaan kecakapan menggunakan ulasan-ulasan dan argumen-argumen dengan pemakaian bukti dan contoh yang menguntungkan argumen yang sedang ditampilkan. Mereka memilih kata, istilah, ungkapan, kalimat yang dapat menarik perhatian pendengar. Pemakaian bahasa mereka pun amatlah berbunga-bunga. Dengan konotasi agak negatif, retorika kaum sofis ini dikenakan pada orang yang pandai bersilat lidah atau berdebat kusir. Mereka yang pandai sekali bertutur, tetapi tidak menampilkan hal-hal yang berguna atau berisi. Dalam tuturnya, Aristoteles dengan tegasnya mengatakan bahwa retorika merupakan ilmu tersendiri yang memiliki kedudukan setara dengan ilmu lain. Sebagai sebuah ilmu, retorika menampilkan kebenaran dengan menata tutur secara efektif dan etis, bukan bombastis dan kosong tanpa isi. Selain itu, Aristoteles juga menegaskan bahwa retorika itu tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis ilmu yang lain atau dianggap sebagai bagian dari ilmu lain tersebut. Justru ilmu lain itulah yang memanfaatkan retorika, terutama ketika ilmu lain itu mendeskripsikan hasil-hasil temuannya. Nah, setelah kita membahas bagaimana asal-muasal istilah retorika itu, sekarang kita membahas apa definisi dari retorika itu. Retorika berasal dari bahasa Inggris, rhetoric, yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Walaupun beragam pendapat tentang retorika, namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan retorika adalah tercapainya tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Sedangkan dalam bahasa Yunani, retorika itu adalah rhetor, orator, dan teacher, yang memiliki arti teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional, dan argumen. Plato secara umum memberikan definisi terhadap retorika sebagai seni manipulatif yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, banyak kreasi, fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, daya pembuktian, serta penilaian yang tepat. Retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa retorika adalah seni persuasi suatu uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan, dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki atau korektif, memerintah atau instruktif, mendorong atau sugestif, dan mempertahankan atau defensif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan retorikanya. Retorika merupakan bagian dari ilmu bahasa atau linguistik, khususnya ilmu bina bicara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah monologika. Monologika hadir pada zaman retorika modern. Dengan ilmu retorika modern, monologika diartikan sebagai ilmu berbicara secara monolog, di mana hanya ada satu orang yang berbicara. Komunikasi dalam proses berpidato hanya bersifat satu arah, sebab
hanya seseorang yang berbicara sedangkan yang lainnya hanya mendengar. Bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam monologika adalah pidato dan ceramah. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan gagasan atau pendapat guna memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Sedangkan ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk, sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Yang kedua ada dialogika. Dialogika adalah ilmu seni berbicara secara dialog, di mana ada dua atau lebih yang berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Dialogika terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu dialogika spesialis dan dialogika generalis. Dialogika spesialis adalah dialog antar 3-4 orang atau kelompok kecil. Sedangkan dialogika generalis adalah antar banyak orang atau kelompok besar. Bentuk dialogika yang paling penting adalah diskusi, tanya jawab, debat, dan percakapan. Pemberi informasi adalah orang ahli yang menjadi spesialis dalam suatu bidang tertentu, atau yang dianggap sebagai orang yang mengenal dan mengetahui suatu masalah dengan baik. Dalam proses komunikasi ini, penanya mengemukakan pertanyaannya sedemikian rupa, sehingga yang ditanya memberikan informasi atau jawaban. Ada 3 bentuk tanya jawab, yaitu interview, konferensi pers, dan tanya jawab pengadilan. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara 2 orang atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah atau perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Yang ketiga dan terakhir adalah pembinaan teknik bicara. Efektivitas monologika dan dialogika tergantung juga pada teknik bicara. Teknik bicara merupakan syarat bagi retorika. Pembinaan teknik bicara merupakan bagian terpenting dalam retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan kepada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, bina suara, teknik membaca, dan bercerita. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.